Halo, selamat siang. Kami dari perwakilan Panitia Studi Ekskursi Virtual 2021. Bersama dengan saya Afri Dan saya Rio, kami mau memandu perjalanan bersama kalian untuk merangkum arsitektur di kawasan Kampung Naga. Nah, udah bersama kami ada Bapak Darmawan untuk dapat menemani kami semua untuk berkeliling di kawasan Kampung Naga. Nah, sebelum itu, Biar lebih semangat nih, ya, kita tuh punya jargon. Kalau misalnya aku bilang semangat berkarya, jawabannya arsitektur. semangat berkarya. Arsitektur. Jadi, langsung aja. Kita ke kawasan Kampung Naga. Budaya dan tradisi lokal merupakan karakteristik yang signifikan untuk merepresentasikan keberagaman Indonesia. Kampung Naga adalah salah satunya. Secara administratif, Kampung Naga berada di Kelurahan Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara geografis, Kampung Naga terletak di sebuah lembah dengan ketinggian 488 meter dari permukaan laut, yang jaraknya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung Naga dibatasi oleh Sungai Ciulan pada sisi utara dan timur, sawah pada sisi selatan, hutan keramat, dan Bukit Naga pada sisi barat. Kampung Naga yang dapat dicapai setelah menuruni 444 anak tangga, memiliki beragam versi sejarah asal-usulnya. Hal ini diakibatkan oleh peristiwa pada tahun 1956, di mana Kampung Naga dibakar pada peristiwa DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, sehingga asal-usul penduduk Kampung Naga sulit untuk dilacak. Perkenalkan, nama Bapak Darmawan, tugas sebagai pemandu. Waktu itu ditugasi untuk mandu tamu yang berkunjung Kampung Naga dari mulai tahun 91. Selain sejarahnya yang sangat menarik, terdapat juga prinsip masyarakat Kampung Naga yang menjunjung tinggi bahasa amanat, wasiat, dan akibat. Macam-macam ritual khusus yang diadakan di sini. Upacara hajat sasih, hari larangan, Selasa, Rabu, dan Sabtu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan upacara adat apapun. Upacara panen, ritual daur hidup, dan mitos ruang dan waktu. Kampung Naga merupakan wilayah dengan luas areal kurang lebih 10 hektar. Terdiri atas 1,5 hektar lahan permukiman yang dibatasi dengan pagar bambu atau kandang jaga, lahan persawahan, empang, bukit, dan hutan, dengan jumlah bangunan yakni 112 bangunan, termasuk hunian, masjid, balai kampung, dan lumbung padi umum. Seperti yang dapat dilihat, Kampung Naga dikelilingi atau dibatasi oleh pagar yang merupakan batas maksimal dibangunnya rumah. Batas-batas ini telah ada sejak dahulu dan dibuat oleh para leluhur. Selain itu, bangunannya diorientasikan dengan menghadap ke utara selatan dan memanjang ke arah timur barat. Pola perkampungannya mengelompok yang disesuaikan dengan keadaan tanah yang ada dengan sebuah lahan kosong di tengah-tengah kampung. 112 bangunan yang didirikan pada Kampung Naga terbagi menjadi 3 kawasan, yakni kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor. Kawasan suci terdiri dari leuweung larangan atau hutan pantangan, tempat leluhur Kampung Naga dimakamkan.
leweng biuk atau hutan tutupan. Kawasan bersih terdiri dari pemukiman warga Kampung Naga termasuk liut atau lumbung penyimpanan hasil panen, balai patemon atau balai Kampung Naga, bumi agung tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Kawasan kotor terdiri dari tempat bangunan penunjang seperti kandang, ternak, saung lisung untuk menumbuk padi, dan kolam untuk memelihara ikan sekaligus jadi penampungan air juga kamar mandi. Selain terbagi menjadi 3 kawasan, arsitektur pada bangunan Kampung Naga juga lahir dari pemahaman konteks lingkungan alam dan sosial setempat, sehingga tercipta keterikatan yang kuat antar penduduk dengan alam Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga tidak menggunakan listrik karena menjaga efisiensi energi, lebih menjaga tradisi karena dengan adanya listrik, masyarakat akan cenderung menggunakan elektronik, di mana hal tersebut bisa menimbulkan kecenderungan sosial di masyarakatnya. Selain itu, terdapat pula kerajinan seperti membuat keranjang yang diiris tipis untuk tempat makanan, membuat anyaman tas tangan, topi, celengan, bakul, kukusan, kipas, tampah, pernak-pernik, dan barang-barang kebutuhan lokal lainnya. Hasil kerajinan tersebut dijual di luar dan di dalam Kampung Naga sebagai oleh-oleh khas, dan sebagiannya ada yang dikirim ke berbagai wilayah, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Nah, sekarang kita membahas mengenai mata pencaharian yang ada di kawasan Kampung Naga. Umumnya, masyarakat Kampung Naga itu bekerja sebagai petani, bercocok tanam di ladang, buruh, juga pedagang. Nah, biasanya pedagang di sana menjajakan makanan ringan seperti cilok dan lain sebagainya. Lalu ada mata pencaharian lainnya seperti pengrajin yang membuat kerajinan seperti Alat musik yang bernama karinding, juga kerajinan tangan untuk alat-alat rumah tangga seperti piring dan juga kipas nih yang aku beli kemarin di sana gitu. Nah, untuk materialnya ini berasal dari bambu yang berada di kebun warga yang ditanam oleh warga di sana. Nah, sejak kapan pedagang sama pengrajin muncul di Kampung Naga? Sebelumnya, pedagang dan pengrajin itu sama sekali nggak ada di Kampung Naga. Tapi setelah Kampung Naga itu berubah menjadi kawasan desa wisata, maka pedagang dan pengrajin itu muncul gitu. Mungkin sekarang kita bisa lihat cuplikan dari mata pencaharian di Kampung Naga. Nah, ada juga yang dagang, buruh, ada juga. Oh, jadi kalau dagang itu berarti kan dia menjajakan dagangannya di luar. Betul. Nanti berarti Kembali ke sini ada yang misalkan jualan somai atau bakso, cilok itu di luar di kota juga. Warga dari sini ada gitu ya. Kebanyakan di Bogor ada. Memang ada perubahan sosialnya. Sebelum ada tamu berkunjung ke sini, maka sebelumnya tidak ada orang yang jualan seperti kerajinan, dulu tidak ada. Sejak banyak tamu ke sini, maka sebagian orang bisa berjualan gitu ya. Ada itu perubahan di segi ekonomi gitu ya. Gitu. Terus juga untuk tamu berkunjung ke sini mungkin ya untuk warga Kampung Naga memang tidak merasa keberatan ya, boleh-boleh saja datang ke sini. Juga mungkin tujuan baiknya tamu yang berkunjung ke sini mau tahu tentang keadaan Kampung Naga. Nah, untuk warga Kampung Naga bisa menjelaskan mengenai keberadaan Kampung Naga, dan untuk itu mungkin ada lagi tentang adanya silaturahmi yang tadinya tidak kenal, tamu berkunjung Kampung Naga bisa kenal, seperti itulah. Nah, kalian udah nonton kan penjelasan yang terkait tentang sejarah, sosial budaya, sama pola perkampungan kawasan dari Kampung Naga. Nah, kita kayak bahas apa lagi nih, Kak? Kayaknya kurang lengkap deh ya kalau misalnya kita nggak bahas tentang bangunan yang ada di Kampung Naga, khususnya rumah tinggal. Tuh. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Studi Ekskursi Virtual 2021. Nah, balik lagi sama kita nih.
kita mau bahas sekarang tentang rumah tinggal yang ada di kawasan Kampung Naga. Nah, orang yang boleh tinggal di kawasan Kampung Naga itu adalah orang yang memiliki keturunan asli dari masyarakat Kampung Naga itu sendiri. Karena rumah mereka itu sudah berada semenjak zaman nenek moyang mereka. Tapi seiring dengan berkembangnya keluarga yang ada di sana, mereka juga boleh loh renovasi seperti memperbesar atau memperkecil rumah-rumah tersebut. Tapi syaratnya mereka tidak melewati batas adat mereka, yaitu 1,5 hektar yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. penasaran gak sih gimana rumah mereka bisa terbangun? Yuk langsung aja kita saksikan animasi pembangunan rumah tinggal tersebut. Bagian rumah pada kawasan Kampung Naga terbagi menjadi 3 bagian. Substructure, kaki atau dunia bawah. Untuk lantai dapur menggunakan palupuh dari bambu. Lantai ruang tengah dari papan kayu albasiah atau manglit. Glodok atau teras menggunakan papan kayu atau bambu yang disusun memanjang. Pondasi dari batu papas atau batu tatapakan. Middle structure, badan atau dunia tengah. Rangka, kolom atau tiang dari kayu albasiah atau manglit. Penutup dinding menggunakan anyaman kepang. Anyaman sasak digunakan untuk dapur, papan kayu yang dilapisi dengan kapur putih. Pintu dari kayu albasiah atau manglit, terdapat anyaman sasak untuk pintu dapur. Jendela, ada yang dari bambu saja, ada yang dari kayu dan kaca. Kepala atau dunia atas, plafon terbuat dari bambu utuh yang dilapisi anyaman bambu kepang. Atap dengan bentuk sulah nyandah dengan penutup atap berupa ijuk. Di bagian bawahnya merupakan rangka bambu yang dilapisi daun tepus yang diikat. Tatanan ruang di rumah Kampung Naga. Nama dan fungsi ruang. Goa, tempat penyimpanan makanan, terutama padi karena mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Gua berdekatan dengan pawon atau dapur untuk mengolah makanan. Golodok adalah ruang peralihan semacam teras sebelum masuk ke dalam rumah, selain sebagai tempat membersihkan kaki atau tempat menyimpan alas kaki. Juga dipercaya agar sesuatu yang kotor tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Tepas. Tepas imah merupakan ruang paling depan yang biasa dijadikan ruang tamu. Ruang ini merupakan ruang laki-laki manakala menerima tamu yang datang ke rumah mereka. Walau berfungsi sebagai ruang tamu, tepas imah milik masyarakat Kampung Naga tidak dilengkapi dengan meja dan kursi. Tengah imah. Tengah imah merupakan bagian tengah dari rumah masyarakat Kampung Naga. Sebagai ruang tengah, tengah imah berfungsi sebagai ruang tempat keluarga berkumpul. Bagi mereka yang memiliki anak, ruang tersebut berfungsi sekaligus sebagai ruang belajar bagi mereka. Pada malam hari, tengah imah sering dijadikan tempat tidur untuk anak-anak atau sanak keluarga yang menginap. Namun, tidak semua rumah memiliki tengah imah, tergantung ukuran dan keinginan penghuni rumah tersebut. Ruang tidur biasanya hanya dikhususkan untuk suami istri. Selain itu, jumlah ruang tidur bervariasi dari 1 hingga 3 kamar, tergantung kebutuhan penghuninya. Oke, nah kalian udah lihat nih animasi pembuatan rumah tinggal di kawasan Kampung Naga. Nah, sebenarnya tuh ya, untuk dapat mendirikan rumah di Kampung Naga itu perlu perhitungan khusus. Jadi kita bisa tahu nih, dapat didirikan di hari apa dan di bulan apa gitu. Tapi sebelum didirikan juga tetap harus ada doa-doanya dulu nih. Dan setelah udah didirikan, juga tetap harus ada selamatannya. Istilahnya untuk tolak bala lah ya. Nah, selain itu,
ada material tertentu yang biasa dipakai oleh rumah-rumah di Kampung Naga. Salah satunya itu bambu. Nah, bambu di sana itu mereka punya larangan nih kalau buat menebang bambu, yaitu di hari Minggu. Nah, untuk menebang bambu mereka itu harus di hari tertentu dan di siang hari, nggak boleh di pagi ataupun malam hari. Kenapa? Karena kalau di pagi atau malam hari kadar air dalam bambu itu terlalu banyak, maka dari itu mudah pelapukan dan banyaknya rayap. Nah, mungkin kalian sekarang ini bisa ngeliat nih kondisi di dalam rumah Kampung Naga. Itu kalau khusus untuk atap terpaksa beri dari luar, dari Gunung Mayana, karena di sini tidak banyak pohon aren, karena atap itu diambil dari pohon aren. Juga tumbuhan namanya tepus, yaitu di bawah itu namanya ada tepus, itu tumbuhnya hanya di gunung. Maka warga Kampung Naga khusus untuk beli atapnya harus dari luar. Itu beli ke orang atau mereka ngambil sendiri ke gunung? Harus beli dari orang gunung bikin atap atau mengambil injuk itu kita beli, harus pesan dulu sebelumnya gitu ya. Gitu. Ini pada umumnya itu namanya abig ya, abig bahasa Sundanya. Ada seperti lubang-lubang itu supaya biar terang ke ruangan, namanya kalau di bahasa Sundanya para ke atas. Misalkan kalau ada bocor, kan bisa terang kelihatan dari mana asal mulanya sumber bocor waktu hujan seperti itu. Juga kan kalau di atas itu untuk menyimpan seperti kayu bakar, menyimpan keranjang-keranjang di atas itu. Untuk filsafatnya mungkin tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Ada kenang-kenangan dari Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih atas panduannya selama 2 hari. Ini bisa disimpan sama akang. Iya. Ya. Ini kenang-kenangan dari adik-adik akan disimpan di balai kampung supaya ketahuan sama tamu-tamu yang berkunjung ke Kampung Naga bahwa adik-adik sudah ke sini ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, sama-sama. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Seru banget ya kita Seru bahas banget tentang tentang Kampung Kampung Naga gitu kan. Nah, mungkin kita sekarang mau ngerekap lagi nih apa aja sih yang kita dapat dari Kampung Naga. 1, ada sejarah. Kedua, ada sosial budaya. Ketiga, ada aktivitas masyarakat. Dan nggak lupa ada tempat tinggal nih. Oke, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Bisa kami kembalikan kepada studio. Dadah! Udah, jalan. Tangannya. Halo semuanya. Udah belum sih? Udah. Kan gue Bang Action. Jendra di sini. Kita jadi lagi di Kampung Naga, pengen main aja ke sini, main aja sini. Ini pulpennya siapa? Pulpen Anda. Kecuali masih bagus itu. Di videoin nggak? Iya ketuana. Iya. Subrek. Sebentar doang. Masuk. Sedangkan di Kampung Naga sendiri di sini kampung adat adalah
bukan tongsonan tapi kuntilan. This is Bayu. Nih, ntar nih. Muka gue diem aja serem. What? Street food from the Garut, maybe I think maybe Chilok. Cilok. It's very good. It's very So- salty and little bit of spicy. Itu spicy. Yeah. Semangat berkarya, arsitektur.